Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita semua. Selamat datang di YouTube channel Luar Berkibar. Ya, saya dari tim IT Kecamatan Luar. Di sini saya akan berbincang-bincang, mengenal lebih dalam Bapak pengawas kita, ya, yang tetap ini baru di sini di Kecamatan Luar, yaitu Bapak Sahil. Nanti kita akan mengupas lebih dalam, bertanya-tanya, membuat agar kita termotivasi. Ya, langsung saja kita sambut dengan Bapak Sahil, ada di samping saya. Selamat pagi Bapak Sahil. Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang ya Pak. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Ini perkenalkan saya Tri Bekti dari tim IT Kecamatan Ngeluar. Saya dari SD Muhammadiyah Ngeluar. Saya sebagai guru olahraga Bapak Sahil, ya, untuk perkenalan awalnya. Ini dari rekan-rekan, ini juga membuat podcast ini juga bertujuan agar nanti bisa ditampilkan dengan tujuan menginspirasi Pak Sahil. Ya, ini Bapak Sahil mungkin bisa menceritakan riwayat singkatnya Bapak Sahil dari, atau mungkin kesan pesan pertamanya di Kecamatan Luar. Itu Mas Sahil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim IT Kecamatan Luar yang memberikan waktu kepada kami, di mana pada saat ini nanti disampaikan ingin menggali tentang diri kami. Iya. Perkenalkan ya. Iya, perkenalkan nama saya Sahil. Nama memang singkat. Saya berasal dari alamat rumah saya Candirejo, Borobudur. Oh iya Pak. Kemudian riwayat singkat saya yang pertama, untuk saya lahir tahun 1967. Oh iya. Kemudian riwayat yang pertama, kemudian riwayat pendidikan saya saja dulu. Ini yang pertama dari SD, SLTP, SLTA itu memang saya basic sampai dengan saat ini basic olahraga. Oh ya, sama gitu. Ketika itu SGO. Oh SGO ya. SGO Negeri Magelang. Iya, oh ya, sebelumnya kan semua gitu ya. Semua. Kemudian untuk berikutnya kami ikut di program proyek D2 olahraga. Kemudian kami melanjutkan transfer ke S1 olahraga di UNES Semarang. Ketika itu memang belum ada S1 olahraga bagi guru SD, akan tetapi dulu sudah ada wacana bahwa besok tahun 2014 semua guru harus S1. Ya. Ketika itu saya terketuk hati saya, anak saya masih kecil dan belum membutuhkan biaya yang banyak, maka saya secara pribadi untuk mengikuti program, untuk mengikuti studi lanjut ataukah transfer ke S1 UNES. Walaupun dirasa memang ketika itu berat bagi saya. Karena apa? Karena kalau dihitung ekonomi itu gaji saya tidak cukup untuk melanjutkan pendidikan tersebut. Akan tetapi alhamdulillah ya bisa selesai, dan alhamdulillah keluarga juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian setelah itu S1 selesai 2007, kemudian 2008-2009 saya lanjut studi di S2. Kebetulan di UNES Semarang juga prodi olahraga. Dengan waktu 2 tahun 7 bulan, alhamdulillah saya selesai. Nah,
Kemudian riwayat kerja saya memang tahun 1988 itu sudah diangkat menjadi PNS. Sebelumnya ikut Sebelumnya- Wiyata Bakti juga, Pak? Tidak, Oh, tidak enggak, ada Wiyata langsung. Bakti. Tidak ada dulu ya. Karena saya SGO itu lulus 87, kemudian saya nganggur, artinya nganggur itu beberapa Berapa bulan. Iya. Setelah itu ada pendaftaran Alhamdulillah. CPNS, alhamdulillah ikut dan terjaring menjadi CPNS. Alhamdulillah. SK saya per 1 Juni 1988. Kemudian saya menjadi guru olahraga sampai dengan 2010 saya diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah Oh iya. di Borobudur. Di Borobudur juga. Nah, di Borobudur. Nah, di kepala sekolah di Borobudur itu kami juga tidak hanya satu tempat, tetapi ada 3 tempat yang sudah saya laksanakan, artinya pindah. Pindah. Nah, ketika awal saya ada di SD Bigaran Borobudur, kemudian yang kedua saya ada di SD Candirejo 1 Borobudur. ditambah dengan pelaksana tugas kepala sekolah SD Candirejo 4. Oh iya. Ini yang dapat saya sampaikan. Oh, iya, ini Pak. untuk riwayat kerja. Nah, saat ini mulai tanggal 10 November 2020 saya oleh Bupati Magelang diberhentikan dalam jabatan saya sebagai kepala sekolah dan diberi tugas baru sebagai pengawas di Kecamatan Luar. Alhamdulillah. Ini riwayat kerjaan Ya Pak. yang kami sampaikan. Oke. Jadi kesan pertama Bapak di sini kemarin sudah berapa kali ya ke Kecamatan Luar itu, jadi per 10 November itu Iya, atau sebelum 10 November sudah. Oke. Sebelum 10 November itu saya belum sama sekali Belum. ke UPT yang keluar. UPT. UPT yang keluar itu di sebelah mana dan saya belum pernah sama sekali. Akan tetapi banyak rekan di kecamatan luar yang saya kenal dan bahkan ketika itu mungkin satu angkatan ataukah satu sekolah dengan Ada. saya ketika dulu bersekolah itu. Ya, Oke. Jadi kesan pesannya mungkin kesannya bagaimana dengan rekan-rekan pertama Kesan kali yang ya. pertama dengan luar ini, yang pertama kami terkesan sekali dengan kegiatan guru-guru muda, apalagi di situ saya memang sempat terkejut dengan keluar berkibar-ki opo kan gitu loh, saya kan gitu. Ternyata di situ ya membuat momen-momen yang bagus demi berkibarnya, demi nama baiknya UPT Kecamatan Luar ya. Mudah-mudahan saya bisa menyesuaikan diri Amin. dengan Kecamatan Luar. Amin Pak. jadi ini ya maksudnya dari riwayat pendidikan sendiri tadi, dari riwayat karir juga itu kan menuju ke ya dasar-dasarannya adalah olahraga gitu ya Pak ya. Mungkin sekarang kan ya ini posisi ya apa namanya ya, posisi kita sebagai pengajar itu juga dibingungkan dengan maksudnya daring ya. Untuk saya sendiri juga orang olahraga, saya sendiri kok kurang maksimal ya untuk cara penyampaian atau cara mengajar kami dalam pandemi ini, itu bagaimana Pak kira-kira? Terima kasih. Iya. Sebelum sampai pada pembelajaran, Iya, Pak. kembali kepada organisasi. Memang di organisasi ini kami banyak ikuti, Oh, iya, Pak. ikuti di organisasi, utamanya di situ yang ada kaitannya dengan kedinasan. Di Borobudur kami menjadi ketua PGRI di Borobudur,
dan juga menjadi ketua KPRI Koperasi Koperasi. ya, Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kecamatan Borobudur. Kemudian di organisasi PGRI Kabupaten ini kemarin September kemarin kami juga diberikan amanah menjadi bendahara PGRI Kabupaten Magelang. Oke. Kecimpung di dunia keuangan, operasi dan sebagainya. Kemudian tentang organisasi di keolahragaan ini yang pertama kami saat ini menjadi ketua PRSI Kabupaten Magelang. Renang ya Pak ya. Renang seluruh Indonesia Kabupaten Magelang. Kemudian di KONI, kalau di KONI ini kami dari 2012 sampai 2017, 16-17 itu menjadi sekretaris KONI Kabupaten Magelang. Walaupun sekretaris itu kami baru dikenal hanya di apa ya namanya itu disulap saja karena ketika itu pengganti gitu ya Pak ya. Sekretaris satunya itu turun, maka kami dinaikkan menjadi sekretaris satu. Liku-liku di organisasi ya itulah suka dukanya seperti itu yang kami sampaikan. Kemudian yang terakhir di PRS ini mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik sampai dengan masa nanti saya nanti 2021. Oh iya Pak. 2021 dan mudah-mudahan juga nanti yang saya emban ini bisa berjalan dengan baik. Memang sebetulnya di organisasi itu semakin banyak berkecimpung di organisasi itu semakin banyak musuh. Semakin banyak musuh karena kemungkinan kan ada yang tidak setuju, ada yang kurang setuju lah. Itulah seninya ya Pak ya, termasuk. Kemudian di pembelajaran utamanya di olahraga di Penjas memang sejak 2010 kan kami sudah tidak mengajar di olahraga karena saya banyak duduk di kepala sekolah itu ya. Namun demikian kami memberikan masukan saja kepada untuk nanti pembelajaran yang Penjas. Memang di masa pandemi ini semuanya memang serba terbatas terbatas semuanya pembelajarannya tidak begitu maksimal. Yang penting itu anak bisa belajar. Namun demikian kita juga berusaha semaksimal mungkin piye carane pengen olahraga Penjas itu juga bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau memang itu daring murni ya memang kita hanya bisa memberikan materi kepada anak tentang pembelajaran kita sekarang itu apa materinya atletik atau apa sebagainya. Kemudian kita memberikan gambar, video atau kita mempraktekkan agar anak menirukan di halaman ataukah di mana dengan bagian olahraga juga sehingga anak di rumah juga disuruh setelah itu anak mengirim gambarnya anak kepada guru Penjas, kirim balik. Yang kedua, apabila itu memang diperbolehkan luring, sebetulnya anak sudah diperbolehkan juga untuk pembelajaran itu dengan catatan kita bertemu dengan anak di area yang sangat luas dengan jarak yang cukup jauh juga sehingga kita juga bisa bersama. Sebenarnya kalau olahraga itu tidak begitu masalah, tidak seperti yang pembelajaran yang kelas. Olahraga di lapangan di halaman sekolah anak 3 meter kan kita sering di sana kan mari kita buat jaraknya diatur, kita rentangkan tangan. Sebenarnya kan itu sudah jaga jarak jaga jarak. Nah, sebenarnya demikian. Namun demikian aturan memang belum memperbolehkan. Terbatas dengan aturan. Kalau kita memang tidak bisa belum diperbolehkan mendatangkan anak di sekolah ya kita cari jalan lain. Kemudian di lapangan nanti apa kita bertemu dengan anak tapi ya itu tadi dengan catatan jaga protokol kesehatan.
Jadi oh ya Pak, sambil silakan di diminum dulu Pak, santai aja nih. Jadi gini Pak, tadi sudah masalah pengajaran gitu ya Pak ya, sekaligus mungkin kami sebagai pengajar ya, mungkin bukan hanya guru olahraga ya, saya sebagai guru olahraga juga merasakannya bagaimana kegiatan yang terdampak karena pandemi ini itu Pak, itu kurang, walaupun sebagus-bagusnya daring itu tetap kurang maksimal gitu Pak ya, itu ya terbatas oleh beberapa hal gitu, mungkin dari murid, mungkin dari wali murid, mungkin dari ya media itu juga kan ya Pak. Terus ini masalah misalnya bagaimana cara kita misalnya ada yang saya utarakan tadi, saya ingin yuk kita ke lapangan yuk, walaupun ini cara kita menyampaikan ke korwil misalnya, ke atasan itu bagaimana, ini yuk, ini hanya olahraga, ada batasannya, kenapa kok kita dibatasi dengan hal itu gitu misalnya, itu bagaimana? Memang pembatasan itu, mohon maaf, kami juga memang sudah pernah konsultasi kepada Pak Kabid, Pak Kepala Dinas tentang pembelajaran yang daring, luring dan tatap muka. Walaupun memang di situ kami utarakan antara kita belajar di rumah, guru mendatangi di rumah kelompok belajar, dengan belajar yang di sekolah, itu kan sudah lebih efektif yang di sekolah. Walaupun di situ juga harus jaraknya diatur, sebab ruang kelas itu adalah cukup luas. Kalau mungkin hari ini absen sekian sampai absen sekian yang masuk, dan kemudian absen sekian yang besok, dan sebagainya. Itu juga sebenarnya lebih efektif yang itu, sebab papan tulis sudah tersedia, kursi sudah tersedia, meja sudah tersedia. Akan tetapi beliau juga mempertimbangkan aturan memang belum diperbolehkan. Oh ya Pak. Intinya seperti itu. Nah, tentang nanti yang pembelajaran olahraga ya memang kita harus pendekatan kepada satu korwil, tapi dengan alasan yang seperti itu, mudah-mudahan karena itu nantinya tidak ada di sekolah, kemungkinan ada di lapangan dan sebagainya, dimungkinkan beliau juga memperbolehkan. Itu atas dasar mungkin korwil itu juga atas dasar diri atasan dan intinya memang karena aturan. Iya ya Pak. Wah, ini lumayan sedikit berbobot. Ini membahas mengenai daring tadi ya sudah ya Pak ya. Terus visi misi Bapak ke depan untuk kita menjadi pengawas itu mengarahkan ke hal apa itu Pak? Terima kasih kepada penjenengan. Sebelum sampai pada visi misi ke depan kami di luar seperti apa, ini perlu kami sampaikan di sana. Memang saya itu moto hidup saya. Di HP saya status saya itu kan urip iku mung sak dermo. Urip iku mung sak dermo. Makanya kami ini akan hidup secara sederhana. Sederhana. Walaupun mungkin itu rezeki banyak, walaupun mungkin ekonomi cukup, tapi kita tidak perlu memamerkan, tidak perlu untuk berhidup yang seperti mewah-mewahan ya Pak. Walaupun memang mohon maaf, saya itu memang dilahirkan dari keluarga tidak punya. Betul, keluarga tidak punya. Orang tua saya itu dua bapak dan simbok. Nah, saya mengatakan simbok. Kalau dulu kan simbok biung, bukan mama, biung, mama, ibu enggak ada. Itu memang orang tidak punya sawah ya cuma sedikit. Kalau itu digunakan
untuk hasilnya mencukupi keluarga tidak cukup menurut bapak dan ibu Simbo. Ya satu-satunya agar tercukupi hanya mengandalkan tenaga. Iya Pak. Tenaga itu artinya tenaga itu buruh tani ke tetangga. Oh ada tetangga yang suruh maco cangkul, oke. Ada tetangga yang suruh membantu memetik lombok, oke. Itu untuk simbok saya. Nah dari hal tersebut saya dari kecil ya prihatin gitu Mas ya. Betul. Sehingga saya sempat untuk mau masuk SD, mau masuk SMP itu saya 1 tahun, berhenti 1 tahun. Karena dirasa orang tua saya itu tidak punya. Saya itu kasihan betul. Sebab ketika itu belum ada bos. Sehingga dulu bayar BP 3 hanya berapa? Iya. Saya tidak mampu. Nah akhirnya ada 1 tahun berikutnya saya masuk di SMP, dan di SMP itu pun kami juga berpikir sesuatu juga aku harus iso sekolah meh apa ora kan. Nah akhirnya saya pendekatan dengan Pak Derek lo tak sekolah menjang kula nek mboten sah didamel griya kula nggih mboten napa-napa. Karena kan kewajiban orang tua ketika itu kan kowe gawe kan gitu. Nah, makanya sudah saya dahului. Sing penting kula saged sekolah Pak, kula mboten didamel griya kula mboten napa-napa. Artinya saya masuk di SGO itu. Alhamdulillah saya selesai, dan saya juga dibantu oleh kakak-kakak saya. Maaf. Jumlah saudara Bapak itu? Jumlah saudara saya itu kan semuanya 7. 7. Bapak nomor 6. Adik saya 1. Kakak Ragil ya. Gitu. Iya Pak. Gitu. Kemudian ya itu tadi karena berkat kakak-kakak saya saling membantu, maka saya juga selesai. Alhamdulillah itu tadi sempat saya selesai SGO, saya mau diminta kembali oleh SMP untuk saya disuruh melanjutkan studi bahasa Inggris, tetapi saya belum mau karena saya berpikir aku kok ngene kahanane iki ono kesempatan aku tak golek jadi manusik dan pekerjaan saya tetap nanti kuliah lagi atau tidak itu bisa nanti kita pikirkan. Alhamdulillah ketika itu kami juga masuk diterima jadi guru. Jadi sekali lagi itu kemudian sampai saat ini saya mohon maaf perkenalan juga istri satu, anak saya satu, anak saya satu yang kalau hari ini juga anak saya diberikan cucu. Alhamdulillah. Umur 51 atau 52 hari ini. Ya Pak, alhamdulillah. Saya juga kelihatannya mau meneruskan kelanjutan saya ini. Anak saya basicnya juga olahraga. Olahraga juga sama. S1-nya olahraga, S2-nya olahraga, semuanya di UNES. Dan alhamdulillah ini saya dapat rezeki juga untuk saat ini anak saya diterima CPNS. Alhamdulillah ini diterima di UNY. Sebagai dosen berarti ya Pak ya. Ya, intinya kayak gitu. Alhamdulillah. Mengajar di saya tidak mengajarkan dosen apa itu dosen apa tidak, mengajar di UNY. Dan alhamdulillah juga yang suaminya tadi menantu saya juga ikut masuk di CPNS ini, tetapi ada di Kendal. Gitu. Dan untuk moto dan keinginan bahwa pendidikan long life education, pendidikan sepanjang hayat, walaupun tua itu juga tetap harus belajar gitu ya Pak ya. Ini anak saya juga masih melanjutkan sekolahnya, studinya di UNY, ambil S1 olahraga. S3 olahraga, dokter ya insya Allah. Insya Allah. Sekali lagi itu dokter atau profesor deh. Nah, itu yang kami sampaikan. Terus visi misi ke depan, mari kita bersama-sama untuk memajukan
dunia pendidikan. Iya. Karena basic saya itu orang lapangan, orang olahraga, Iya. kemungkinan kan di akademik kami tidak begitu detail menguasai. Akan tetapi seperti moto tadi, long life education, Long life pendidikan education, sepanjang iya. hayat itu, kalau kita belajar maka kita nantinya juga akan Pasti, bisa. Maka iya. kami juga akan mengikuti hal itu. Mudah-mudahan walaupun saya itu orang olahraga, tetapi nanti kami akan Harus belajar di yang akademik yang itu notabene kayak Ya gitu. betul Mas. betul Pak, betul. Itu semuanya hayat memang harus Iya. tidak harus wah saya tidak bisa kan gitu. Kalau mau belajar insya Allah Iya. semua Nah, bisa ya Pak. Makanya saya bersama-sama Bapak Ibu guru luar, Bapak Ibu kepala sekolah luar, mari kita belajar bersama. Bersama-sama, Saya iya. bukan merasa pengawas, bukan, tetapi mari kita belajar bersama. Iya Pak. Itu. Ya Pak, terima kasih. Untuk motivasi kami sebagai pengajar ya Pak Guru atau Bu Guru, itu motivasinya dari Bapak mungkin ada sedikit motivasi untuk kami agar kami tetap semangat dalam berkarya, namanya mencari ide-ide. Mari kita Bapak Ibu, bahwa ilmu sekarang itu diperoleh bukan hanya dari lewat pendidikan saja, artinya pendidikan formal saja, tetapi ilmu itu bisa kita peroleh sekarang itu dari berbagai media. Iya. Maka kita jangan stagnan, jangan hanya berfokus pada pendirian kita di buku itu, nek ngajar ini itu ini, nek ngajar ini itu. Maka kita harus belajar untuk mencari pembaharuan ilmu, sehingga dan kita juga jangan mohon maaf, sekarang itu kalau Bapak Ibu yang PNS itu terkadang sudah dirasa bahwa dengan sertifikasi itu iya. mereka sudah merasa cukup, Tinggi. sehingga tidak merasa pengen lebih tinggi lagi. Lebih tinggi enggak. lagi, ya. Dicalonkan jadi kepala sekolah sekarang itu sulit betul. Nah, Ya, ini dan sertifikasi itu untuk menunjang ya saudaranya, Itu. mengembangkan. itu untuk Bapak Ibu guru. Sedangkan untuk anak, derek kami sangat berkesan. Mari di masa pandemi ini kita jangan karena pandemi ini kita kemudian terbatas untuk belajar, tetapi justru dengan pandemi ini kita bisa belajar sendiri di rumah dengan cukup waktu. Dan kita juga pesan kepada anak-anak agar tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga kita, Bapak, Ibu guru, anak-anak semuanya dalam pelindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan yang sehat. Sampai dengan mudah-mudahan menurut pemerintah kan besok Januari 2021 kita sudah mengikuti pembelajaran Tatap muka insya Allah, amin amin. Yang Mudah-mudahan diharapkan tidak ada itu perkembangan yang semuanya negatif, ya, amin amin amin. Ya, saya rasa sangat sebentar, tapi ya bukan sebentar, ini sangat berbobot sekali bicaraan kita. Saya sangat ini ya Pak ya, namanya merasa merinding ini. Luar biasa perjuangan Bapak dari ya prihatin. Memang dari prihatin. Ya, betul. prihatinnya itu istimewa. Itu bisa memotivasi untuk kita semua. Jadi kita tidak berfoya-foya walaupun kita sudah cukup. Jangan merasa cukup dengan ya tadi yang Bapak sampaikan itu ya, stagnan, hanya itu saja. Ini sudahlah, saya punya ini udah nggak mau yang jangan seperti itu. Oke. Mungkin atau perbincangan kita saya cukupkan sekian Bapak. Ya insya Allah kita ketemu lagi di podcast selanjutnya di acara channel Luar Berkibar ya. Ya, jadi pemirsa, Bapak Ibu sekalian yang bisa ada di rumah, mungkin perbincangan
saya dengan Pak Sahil saya cukupkan sekian. Ada salah kata dari kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, klik like dan share sebanyak-banyaknya. Dari saya Tri Bekti Suladi, tim IT dari Kecamatan Ngluar. Salam olahraga untuk saya. Salam olahraga. Ya, salam olahraga jaya ya. Selamat siang, saya ucapkan Ngluar berkibar jaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.